Selamat datang para mahasiswaku yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali pada pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Nah, PPh ini dipotongkan dari penghasilan yang diterima oleh WPOP tersebut ya. Nah, siapakah yang menjadi pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21 ini? Yaitu wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang mempekerjakan orang lain atau karyawan, ya, yang dia merekrut karyawan. Nah, syaratnya adalah yang sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016. Nah, siapa saja yang menjadi wajib pajak PPh pasal 21 ini? Yaitu yang pertama adalah pegawai. Nah, pegawai ini adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau pada orang pribadi. Nah, ini perusahaan atau orang pribadi ini disebut sebagai pemberi kerja. Nah, pegawai ini bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yaitu untuk melaksanakan pekerjaan dan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu atau penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh si pemberi kerja ini. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan harian, terus kemudian atau berdasarkan hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh si pemberi kerja. Wajib pajak berikutnya adalah penerima uang pesangon, penerima pensiun, penerima manfaat pensiun, kemudian tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak berikutnya adalah bukan pegawai atau orang pribadi selain pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau pegawai tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi kerja, ya. Nah, contohnya yang bukan pegawai ini adalah tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, kemudian konsultan, notaris, dan sebagainya ya. Kemudian ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, olahragawan, kemudian penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, ya, pengarang, peneliti, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi. Kemudian agen iklan, pengawas atau pengolah proyek dan sebagainya ya. Nah, wajib pajak selanjutnya adalah anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Nah, wajib pajak berikutnya adalah peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Ya, contohnya apa? Yaitu peserta perlombaan. Nah, peserta perlombaan ini boleh dalam bidang apapun ya. Boleh dalam bidang olahraga, kemudian ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian perlombaan-perlombaan lainnya.
Kemudian peserta rapat, ya, peserta rapat konferensi, kemudian sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Kemudian peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu. Peserta pendidikan dan pelatihan dan peserta kegiatan lainnya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang wajib pajak, sekarang kita bicara tentang bukan wajib pajak. Nah, siapakah dia? Yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lainnya dari negara asing atau orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Jadi kerja sama mereka ya tinggal juga sama-sama mereka ya. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya. Serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik seperti yang negara Indonesia berikan. Ya, demikian juga negara tersebut harus melakukan hal yang sama. Nah, yang bukan wajib pajak berikutnya adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Ya, sebagaimana sudah diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sepanjang si pejabat ini tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Apa sih hak-hak dari wajib pajak? Yaitu wajib pajak berhak meminta bukti potong atas pemotongan pajaknya untuk nantinya di akhir tahun itu bisa dikreditkan atau dijadikan pengurang PPh pasal 21-nya. Kemudian wajib pajak ini berhak mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak jika didapati bahwa pajak penghasilan yang dipotong itu tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ya. Nah, kemudian jika keputusan keberatan ini sudah keluar dan kemudian si wajib pajak tidak puas terhadap hasil keputusannya, maka wajib pajak ini berhak mengajukan banding. Apa sih kewajiban wajib pajak? Yaitu menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga. Nah, surat pernyataan ini nanti dijadikan dasar sebagai pengurang dari pajak penghasilan ya, yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, perhitungan PTKP ini itu didasarkan pada jumlah anggota keluarga. Jadi semakin banyak, maksimal 3 anak, itu nanti semakin besar PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya ya. Nanti kita akan hitung itu di perhitungan nanti lebih jelasnya. Kemudian kewajiban wajib pajak yang berikutnya adalah menyerahkan SPT tahunan. Jika si wajib pajak ini memiliki penghasilan lebih dari 1, maka atau dibilang lebih dari 1 pembeli kerja ya, maka pada saat menyampaikan SPT tahunannya itu semua harus dihitung ya, harus dilaporkan semuanya. Kemudian objek PPh pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Nah, teratur di sini maksudnya setiap bulan itu selalu menerima penghasilan ya. Kemudian penghasilan diterima oleh penerima pensiun secara teratur ya, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Tadi kan kita sudah bahas tentang mantan pegawai. Nah, mantan pegawai ini adalah si penerima pensiun ini ya. Objek pajak berikutnya adalah penghasilan pegawai tidak tetap atau pegawai lepas, yaitu bisa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan,
atau upah-upah lainnya yang dibayarkan secara per bulanan. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai, antara lain seperti honorarium, kemudian komisi, fee, dan imbalan-imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan ya. Nah, kemudian ada imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain uang saku, uang presentasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Kemudian ada penghasilan berupa uang pesangon, uang uang tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus ya. Yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti kerja ya. Jadi kalau misalnya kayak swasta begitu, setelah berhenti kerja, itu dia bisa mendapat tunjangan hari tuanya atau jaminan hari tuanya ya. Itu bisa langsung dicairkan. Kalau dulu itu harus nunggu 1 tahun. Kalau sekarang itu 1 bulan setelahnya. Yang penting di jam sosteknya itu sudah tidak aktif, maka itu sudah boleh dicairkan. Selanjutnya, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang sifatnya tidak teratur ya, yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai pada perusahaan yang sama. Kemudian ada penghasilan berupa jasa produksi, ya, tantim. Tantim ini adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan. Ini jika perusahaan memperoleh laba. Dan ketentuannya itu sudah diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ya. Kemudian ada gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang sifatnya itu tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai atau si pensiunan ya. Kemudian penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Jadi untuk kasus-kasus tertentu diperbolehkan untuk menarik dana pensiunnya atau jaminan hari tuanya sebelum pegawai tersebut tidak bekerja lagi atau mantan pegawai ya, menjadi mantan pegawai. Jadi diperbolehkan contoh seperti jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu ada aturan-aturan tertentu seperti misalnya 10 tahun bekerja, itu selama dia masih menjadi pegawai dan dia sudah masa pengabdiannya itu sudah 10 tahun, dia boleh melakukan penarikan dana pensiunnya itu sebesar 10% ya. Nah, itu ada aturan-aturannya yang sudah memang ditetapkan ya, berapa persen yang bisa diambil dan berapa lama waktu masa kerjanya yang kemudian bisa bisa mengambil ya. Kemudian honorarium atau kenikmatan lainnya, baik itu yang dikenakan PPh yang bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus ya. Kemudian kita melangkah kepada PPh final. Nah, apa sih objeknya? PPh final ini apa sih? Yaitu seluruh pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong dianggap final atau setelah selesai. Jadi tidak perlu menunggu lagi perhitungan dari si fiskus atau si pemeriksa pajak. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa sudah selesai walaupun surat ketetapan pajaknya belum ada ya. Jadi untuk pajak yang bersifat final itu sudah tidak dapat dijadikan
pengurang ya, atau istilahnya dikreditkan. Jadi kalau PPh pasal 21 final, berarti dia tidak bisa dijadikan pengurang di SPT tahunannya nanti. Nah, kemudian objek PPh pasal 21 final ini apa sih? Yaitu penghasilan berupa uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, kalau dia dibayarkan sekaligus, berarti dia hitungannya adalah PPh final. Tapi kalau dia dibayarkan setiap bulan, maka dia masuk dalam PPh pasal 21 yang umum ya, yaitu yang pasal 17 ayat 1. Selanjutnya, penghasilan berupa uang manfaat pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara pensiun ya. Jadi ini lagi-lagi dibayarkan sekaligus. Tapi biasanya sih kalau misalnya kayak JHT, jaminan hari tua, itu biasanya memang sekaligus ya. Jarang sekali ada yang setiap bulan. Yang setiap bulan itu biasanya kalau untuk ASN, tapi kalau seandainya dia sifatnya swasta, maka dia biasanya dibayarkan sekaligus. Nah, objek pajak selanjutnya adalah penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi, dan imbalan-imbalan dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh ASN ya, yang sumbernya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah. Nah, kecuali kalau ASN-nya itu golongannya 2D ke bawah ya. Nah, selain ASN yang golongan 2 ke bawah, anggota TNI atau Polri berpangkat pembantu letnan 1 atau ajudan inspektur tingkat 1 ke bawah ya. Ini juga dikecualikan dari PPh final. Nah, yang dikecualikan dari PPh pasal 21 ini adalah yang pertama itu adalah asuransi ya. Baik berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun, kecuali penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur ya, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis lainnya. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini biasanya kan kalau kita kerja, penghasilan bulanannya itu suka ada dipotongkan iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua ya. Jadi ini kan dibayarkan kepada si pengelola pengelola dana ini ya, yang pendiriannya itu telah disahkan sama Menteri Keuangan. Nah, bagi si lembaga ini, lembaga pengelola keuangan ini, pengelola dana pensiun ini merupakan penghasilan. Tetapi penghasilan ini itu bukan objek dari PPh pasal 21. Kemudian zakat yang diberikan oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal ya. Dan yang terakhir adalah beasiswa. Ya, beasiswa baik itu dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Tarif PPh pasal 21 ini dibagi menjadi 2, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang kedua itu adalah tarif khusus. Nah, pada tarif pasal 17 ini itu dikenakan tarif berlapis atau tarif progresif, yaitu
penghasilan antara 0 sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian di atas atau lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta kenanya 15%. 250 sampai dengan 500 kenanya 25% dan 500 ke atas itu kenanya 30%. Tarif khusus ditetapkan atas 4 bagian ya. Yang pertama ditetapkan atas penghasilan yang sumbernya dari APBN. Nah, diterima oleh ASN ya. Yaitu jika si ASN ini dapat honorarium atau imbalan kenikmatan lainnya, itu jika dia golongan 1 dan golongan 2 ya. Kemudian kalau untuk TNI dan Polri itu golongan pangkatnya perwira tamtama dan bintara, dan pensiunannya itu dikenakan 0% atau tidak dipotongkan ya. Nah, kemudian untuk tarif 5% itu jika dia golongan 3. Nah, kalau TNI Polri itu pangkatnya itu perwira pertama dan pensiunannya. Dan jika untuk tarif 15% itu dikenakan bagi PNS yang bergolongan 4. Untuk anggota TNI Polri itu golongan pangkat perwira menengah dan tinggi serta pensiunnya. Kemudian tarif khusus diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus. Nah, tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Tarif 5% yaitu di atas 50 juta sampai dengan 100 juta, dan tarif 15% yaitu di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Dan tarif 25% dari penghasilan bruto jika di atas 500 juta. Kemudian, tarif khusus diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Jika penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, maka dia tarifnya 0% atau tidak dikenakan PPh pasal 21 ya. Kemudian jika di atas 50 juta, maka dia dikenakan sebesar 5%. Kemudian tarif khusus yaitu sebesar 5% terhadap upah atau uang harian atau mingguan borongan satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah itu sebulannya kurang dari 10.200.000 jika dibayarkan tidak secara bulanan ya. Semisal si wajib pajak ini tidak punya NPWP, maka nantinya tarifnya akan lebih tinggi 20% di atas tarif normal. Misalnya dia tarifnya 5%, maka dia akan kena 120/100 dikali 5%. Jadi dia akan kena nanti di tarif 6% ya. Sekian penjelasan PPh pasal 21 ini. Jika mahasiswa memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WA yang telah tersedia. Sampai bertemu pada video berikutnya.